Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua dapat berjumpa secara virtual pada acara sosialisasi LSP kepada mahasiswa. Baik, yang saya hormati Rektor Universitas IFET, yang saya hormati Ketua Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kemudian yang saya hormati Bapak WR1, WR2, dan Bapak WR3, yang saya hormati pula Direktur LSP, yang kami hormati seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas IFET, yang kami banggakan para mahasiswa Universitas IFET. Baik, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas IFET, Bapak Profesor Dr. Rustono M.Hum. Kemudian selanjutnya ada paparan materi dari Pak Direktur LSP dan pemateri. Kemudian sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat acara pada hari ini, pembuka. Sebelum kita buka acara, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wujud
Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas IFET, Bapak Profesor Dr. Rustono MHU. Dipersilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus Yayasan Pembina IKI Veteran Semarang, yang saya hormati Ibu WR1, Ibu Dr. Lulu Eliana MSI, Bapak WR2, Bapak Suyanto STMT, Bapak WR3, Bapak Trilaksono Prihandoko MKONS, dan Bapak Ibu Dekan, Bapak Dekan Fakultas Kemaritiman, Bapak Dekan Fakultas Saintek, dan Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Ibu Kaprodi dari semua fakultas, baik FKIP, Saintek maupun Fakultas Kemaritiman, Ibu Kepala BAKK, dan semua para mahasiswa dan Direktur LSP beserta jajaran pimpinan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Unisfed Semarang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Pada hari ini alhamdulillahirabbil Unisfed menyelenggarakan sosialisasi LSP dalam rangka untuk melaksanakan asesmen LSP bagi adik-adik para mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya di Unisfed Semarang ini. Ibu Bapak yang saya hormati, terutama adik-adik yang saya cintai, mulai tahun 2021 ini, mata kuliah KKL atau yang serumpun dengan KKL dikonversikan dengan kegiatan LSP. Ini apa maknanya? Adik-adik para mahasiswa tidak perlu dan tidak usah melakukan kuliah kerja lapangan. Begitu juga yang serumpun dengan KKL, tidak perlu dilakukan itu atau melakukan itu. Melainkan sekarang dikonversikan dengan kegiatan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Apa itu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi. Nanti Pak Direktur LSP, Pak Dega Febiarsa, insya Allah akan menyampaikan secara lengkap mengenai lembaga sertifikasi profesi ini. Yang harus adik-adik ketahui para mahasiswa adalah dengan LSP ini adik-adik mendapatkan sertifikat profesi. Nah, ini alhamdulillah Unisfed Semarang ini sudah mengantisipasi bahwa ke depan para lulusan perguruan tinggi itu tidak hanya ijazah yang akan dilihat oleh dunia kerja, melainkan sertifikat profesi apa yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa ketika melamar pekerjaan dan setelah lulus dari perguruan tinggi itu. Nah, apabila diketahui sertifikasinya, maka dunia kerja akan dengan mudah menerima lulusan perguruan tinggi, khususnya lulusan Unisfed. Dengan demikian, adik-adik nanti ketika lulus mendapatkan 3 dokumen penting. Yang pertama adalah ijazah sarjana, kemudian atau diploma bagi kemaritiman. Yang kedua, surat keterangan pendamping ijazah.
Dan yang ketiga adalah sertifikasi profesi. Nanti adik-adik diminta memilih atau akan memilih sertifikasi profesi apa yang cocok dengan bakat, minat, dan dunia kerja yang akan dimasukinya setelah lulus dari perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada awal tahun 2021 ini, Lembaga Sertifikasi Profesi menyelenggarakan sosialisasi. Keperluannya adalah adik-adik para mahasiswa yang akan meluluskan studinya di Unisfed ini dalam waktu dekat harus mengikuti asesmen LSP. Dengan itu dia akan mendapatkan sertifikat profesi. Dengan demikian mereka akan lulus sebagai sarjana maupun diploma dari Universitas IFED atau Unisfed. Dan perlu diketahui adik-adik para mahasiswa yang saya hormati, yudisium untuk sementara ini belum ada nilai KKL karena memang adik-adik para mahasiswa tidak melaksanakan KKL karena sudah dikonversi ke dalam LSP. Oleh karena itu, segeralah setelah sosialisasi LSP dan adik-adik mengerti apa yang harus dikerjakan dengan LSP ini, adik-adik segera mengikuti asesmen. Ikuti tanggal-tanggalnya, ikuti tata caranya, ikuti apa yang harus dipersiapkan, dan lain sebagainya, sehingga adik-adik bisa menyelesaikan LSP. Dengan demikian nanti adik-adik sudah bisa berhak menyandang atau memiliki sertifikat profesi untuk melengkapi persyaratan lulus sarjana atau diploma di Unisfed Semarang ini. Dalam waktu dekat, ini Ibu R1 akan segera memberikan pengumuman secara tulis untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan oleh para mahasiswa yang akan lulus sarjana atau diploma pada tahun 2021 ini. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih sebagai lembaga Unisfed Semarang ini kepada Direktur LSP dengan berbagai bidangnya, yang pada hari ini bisa menyelenggarakan sosialisasi LSP. Para mahasiswa diharapkan mengikuti dengan benar, mengikuti dengan baik, sehingga bisa mengerti, memahami, dan akhirnya bisa melaksanakan asesmen LSP, dan akhirnya bisa lulus mendapatkan sertifikasi profesi. Demikian antara lain sebagian dari doa saya sebagai rektor, adik-adik para mahasiswa bisa mengikuti LSP dengan baik, bisa mendapatkan sertifikat profesi dengan cepat, sehingga bisa menyelesaikan studinya menjadi sarjana di Universitas IFED Semarang ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Direktur LSP beserta jajaran pimpinan, kepada Bapak Ibu Wakil Rektor, para pejabat struktural, para dekan, para kaprodi, para ketua lembaga, mudah-mudahan juga ikut hadir, ketua lembaga penjaminan mutu, ketua lembaga pengembangan profesi, dan insya Allah juga kita akan punya segera lembaga kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan, dan dengan ini secara resmi sosialisasi LSP yang diselenggarakan oleh Unisfed Semarang pada tanggal 5 Februari 2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Rustono Ebu. Baik, selanjutnya ada paparan materi dari Bapak Direktur LSP, Bapak Dega Febri Harsa SP. Kepada Bapak Dega, kami persilahkan. 1, 2. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Baik, bisa Pak Dega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas IFED, Profesor Dr. Rustono Magister Lumengera. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik,
Universitas IFET Ibu Dr. Lulu Eliana, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Suyanto, STMT, Wakil Rektor bidang 2, bidang umum dan keuangan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Trileksono Prihandoko, Eskom MPD Konselor, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Kemaritiman, dan yang terhormat seluruh manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Universitas IFET Semarang, dan rekan-rekan asesor Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Izinkan kami untuk memberikan beberapa materi terkait dengan sosialisasi dengan sertifikasi kompetensi di LSP P1 Universitas IFET. Perkenalkan, nama saya Deka Fediarsa. Saya diberi amanah untuk memimpin LSP P1 Universitas IFET, sehingga nantinya kita bisa memiliki lembaga yang mensertifikasi alumni atau lulusan, sehingga menjadi lulusan yang unggul yang memiliki sertifikat kompetensi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin mohon izin untuk mempresentasikan materi. Sudah bisa dilihat ya? Sudah muncul ya? Oke, jadi perlu kami informasikan bahwa sertifikasi kompetensi ini pada prinsipnya adalah wewenang dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang melalui kepanjangan tangannya yaitu LSP yang berada di dan mendapat lisensi di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa BNSP itu merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah sebagaimana pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 yang memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Tentunya karena jumlah masyarakat Indonesia yang ingin disertifikasi ada ratusan juta, sehingga Badan Sertifikasi BNSP memerlukan kepanjangan tangan, yaitu LSP. LSP P1 Universitas IFET merupakan LSP pihak pertama atau pihak ke-1 lembaga pendidikan dan atau pelatihan yang didirikan oleh lembaga pendidikan, yaitu dalam hal ini adalah didirikan oleh Yayasan Pembina IKI Veteran Semarang sebagai badan penyelenggara dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan ya. Dalam hal ini adalah rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswa Universitas IFET, atau pelatihan berbasis kompetensi yang mungkin nanti akan diselenggarakan oleh LPP atau sumber daya manusia di jaring kerja lembaga induknya sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Nah, alhamdulillah di tanggal 6 Oktober 2020 yang lalu LSP Universitas IFET telah menerima sertifikat lisensi yang artinya diberikan hak untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi dan melaksanakan uji kompetensi terhadap mahasiswa
Universitas IFED atau peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas IFED. Dalam hal ini adalah lembaga pengembangan profesi. Manajemen LSPP 1 Universitas IFED terdiri dari pelaksana dan penyelenggara. Ada unsur Dewan Pengarah yang diketuai oleh Bapak Nadifin ST, yang sekaligus adalah Sekretaris Yayasan Pembina IKI Veteran Semarang. Kemudian dianggotai oleh Profesor Dr. Rustono, Magister Humaniora sebagai anggota, dan Bapak Abdul Latif, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai anggota, dan Dr. Anda Musbihah sebagai anggota. Pada posisi direktur, kebetulan adalah saya sendiri, Deka Begiarsa, Sarjana Sains Terapan, Magister Pendidikan. Kemudian manajer sertifikasi ada Bapak Dr. Sena Mahendra, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Beliau adalah dosen pendidikan vokasional teknik mesin. Kemudian pada posisi manajer mutu ada Bapak Ratna Dwi Kurniawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kemudian koordinator komite skema, Bapak Ratna kebetulan adalah Dekan Fakultas Kemaritiman. Pada posisi koordinator komite skema ada Ibu Dr. Lulu Eliana, Magister Sains, yang kebetulan beliau juga adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan dosen komite program studi PG PAUD. Kemudian manajer administrasi dan keuangan ada Ibu Diah Setiani Mumbiarni, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen pendidikan IPA dan sekretaris lembaga penjaminan mutu. Di staf administrasi dan keuangan ada Ibu Ririn Linawati, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen pendidikan guru PAUD. Dan manajer TUK ada Bapak Raditya Ahmad Rifandi, Sarjana Kelautan, Magister Lingkungan. Beliau adalah Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan, sekaligus dosen di Program Studi Ilmu Lingkungan. Selain manajemen, kami juga didukung oleh 20 merangkap manajemen, 22 asesor di beberapa skema yang nanti akan kami jelaskan untuk mengawal proses uji kompetensi yang akan kami selenggarakan. Nah, sertifikasi kompetensi sendiri itu dipandegani atau dipegang oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, artinya sebagai penyelenggara yang legal oleh pemerintah, ya, penyelenggara sertifikasi. Kemudian kepanjangan tangannya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Ada LSPP 1 atau pihak 1 industri, pihak 1 pendidikan. LSPP 2, LSPP 2 itu lebih, ruang lingkupnya lebih umum, biasanya asosiasi atau organisasi profesi tingkatnya nasional biasanya atau regional provinsi yang berwenang atau secara teknis menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang nantinya dari sertifikasi kompetensi tersebut tentunya outputnya adalah sertifikat kompetensi bagi mereka-mereka yang diuji sertifikasi kompetensi dan dinyatakan kompeten. Nah, mengapa mahasiswa Universitas IFED perlu memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat kompetensi? Beberapa fakta di lapangan, diantaranya ada beberapa alasan kenapa, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Rektor pada pembukaan bahwa memang sertifikasi profesi atau sertifikat kompetensi ini nanti juga mendukung lulusan untuk meraih kesempatan yang lebih besar di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja, atau lebih dikenal dengan istilah IDUKA. Nah, beberapa alasannya, yang utama itu yang pertama adalah
Anda akan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana arahan dari Menteri Tenaga Kerja sejak tahun 2018 bahwa perekrutan karyawan harus memperhatikan sertifikasi kompetensi. Dalam hal ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian alasan kedua yaitu meningkatkan daya saing. Jadi diharapkan dengan memegang sertifikat kompetensi, lulusan Universitas IFET akan memiliki daya saing di antara lulusan-lulusan lembaga pendidikan yang lain atau perguruan tinggi yang lain, sehingga lebih percaya diri dalam berkompetisi dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Berikutnya, peluang lebih besar untuk mendapatkan gaji lebih tinggi. Memang beberapa perusahaan itu memberikan apresiasi bagi mereka yang memiliki sertifikat kompetensi, sehingga ada tunjangan sertifikasi di beberapa perusahaan. Ini data ini juga kami dapatkan juga dari beberapa alumni, keterangan dari beberapa alumni yang memiliki sertifikat kompetensi, khususnya dari Fakultas Kemaritiman. Itu memang mereka-mereka yang memiliki sertifikat kompetensi itu memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada rekan-rekan kerja mereka yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Nah, sebagai tambahan bahwa pada beberapa tender proyek pemerintah atau swasta itu mensyaratkan peserta tender itu memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan yang ingin berkompetisi dalam tender harus memiliki karyawan yang memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga itulah yang menjadikan peluang mahasiswa atau lulusan Universitas IFET dapat bergabung dengan perusahaan-perusahaan berskala nasional atau yang memiliki mutu yang baik. Jadi LSPP 1 Universitas IFET memiliki 11 skema sertifikasi yang telah dilisensi oleh BNSP, telah melalui berbagai proses dari mulai verifikasi hingga pengesahan skema oleh BNSP. Artinya apa? Skema ini sudah diakui secara nasional melalui BNSP untuk digunakan sebagai skema atau standar kompetensi kerja sesuai dengan okupasi atau profesi yang dijalani nantinya. 11 skema tersebut diantaranya adalah skema untuk berbagai program studi, yaitu instruktur senior, pemrograman basis data, editor video, pemrograman web junior, analis utama operasional atau senior operasional analis, pemandu wisata, tour guide, penyuluh anti korupsi, mekanik heating and ventilation atau APAC, bidang perancangan instalasi listrik, analis utama, sistem informasi geografis, dan pengawas pengelasan atau welding inspector. Nah, peruntukannya untuk siapa skema-skema tersebut? Mari kita simak. Jadi 11 pilihan skema LSPP 1 Universitas. Yang pertama, instruktur senior, diperuntukkan bagi mahasiswa program studi kependidikan atau mereka-mereka para mahasiswa atau calon lulusan yang ingin menjadi instruktur, apakah itu Widya Iswara atau mungkin instruktur pelatihan atau instruktur lembaga pendidikan yang lain. Program studi teknik pun juga boleh untuk mengikuti instruktur senior. Artinya tidak dibatasi program studi kependidikan saja, tapi memang ketika saudara atau mahasiswa ingin memiliki kompetensi tambahan, maka
silakan saja. Jadi untuk mengikuti skema yang diinginkan, karena tidak dibatasi. Anda dari prodi mana, kemudian mau ikut mana, boleh, silakan saja. Tapi ini memang kami rancang untuk program studi kependidikan. Dari mulai pendidikan matematika, IPA, program studi pendidikan anak usia dini, atau program studi pendidikan yang lain, pendidikan PKN, ekonomi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Kemudian ada skema pemrogram basis data atau database programmer. Memang kami prioritaskan skema ini memang untuk yang program studi yang memiliki mata kuliah basis data. Tidak tertutup kemungkinan dari program studi matematika misalnya, atau program studi bimbingan dan konseling. Ketika ada mata kuliah yang membahas atau mengkaji tentang basis data, kami persilakan mahasiswanya untuk mengikuti uji kompetensi skema database programmer ini. Kemudian ada editor video. Editor video ini pada prinsipnya bisa diikuti oleh semua program studi, karena ini merupakan kemampuan di era sekarang ya, di era sekarang itu sudah menjadi kemampuan yang niscaya ya. Artinya dengan kondisi pandemi seperti ini, semua serba online, semua dilakukan secara daring, dan sekarang yang menjadi tren adalah profesi konten kreator atau YouTuber. Nah, bagi saudara-saudara yang kepingin jadi YouTuber bisa ikut pelatihannya oleh LPP Editing Video, kemudian ikut sertifikasi kompetensi editor video. Berikutnya, pemrogram web junior memang diperuntukkan untuk program studi teknik informatika dan teknologi informasi, atau program studi kependidikan yang memiliki mata kuliah pilihan untuk desain web, ya. Dan pengelolaan website atau desain website. Kemudian ada analis operasional. Nah, ini yang sedang tren di dunia internasional bahkan. Analis utama operasional ini dia berfungsi sebagai analis dari operasional suatu proyek atau proyek besar maupun sedang maupun menengah, sebagai analis dari proses bisnis maupun suatu proyek atau program kerja di suatu institusi atau perusahaan. Nah, memang ini sebetulnya kami khususkan untuk program studi teknik dan kemaritiman yang biasanya bekerja di kalangan kapal atau mungkin di proyek-proyek sistem informasi atau proyek pemerintah lainnya. Dan skema ini memang, profesi ini memang lagi tren sekarang. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu harus memiliki operation analis untuk menjamin kinerja atau manajemen proyeknya berjalan lancar, sehingga dapat ditemukan gap-gap untuk dianalisis dan dilaporkan dan dicarikan solusinya. Untuk berikutnya adalah skema pemandu wisata. Ini kami proyeksikan untuk mahasiswa khususnya pendidikan sejarah atau program studi pariwisata dan ilmu lingkungan yang bergerak di wisata alam atau menekuni bidang wisata alam. Kemudian ada penyuluh anti korupsi. Nah, ini memang diperuntukkan untuk bidang keilmuan kewarganegaraan atau di Universitas adalah pendidikan PKN, atau di bidang hukum dan bimbingan dan konseling sebagai penyuluh anti korupsi, karena juga ada aspek di bimbingan konseling untuk menyuluh, kemampuan menyuluh. Jadi bisa mengambil ini ketika Bapak Ibu nanti bekerja di BUMN, karena di setiap BUMN ini sekarang ada kegiatan penyuluh seperti yang kami tampilkan. Itu adalah aktivitas penyuluh anti korupsi di Kementerian Keuangan, artinya di
kementerian-kementerian itu sudah mulai secara rutin diadakan penyuluhan anti korupsi. Berikutnya adalah skema mekanik heating, ventilation, and air condition, jadi atau pemanas, ventilasi, dan AC. Nah, ini untuk mahasiswa teknik mesin, otomotif, perkapalan, atau bangunan, atau teknik sipil. Itu bisa mengambil skema ini. Karena di materi perkuliahan juga ada tentang pendingin atau AC, baik itu di otomotif atau bangunan atau di perkapalan. Berikutnya adalah subbidang perancangan instalasi listrik. Skema ini diberikan bagi mahasiswa yang menekuni bidang elektro harus kuat, elektronika harus lemah, bangunan, perkapalan, dan teknik sipil. Ini kami persilakan juga rekan-rekan mahasiswa yang dari prodi bangunan kapal, kelistrikan kapal, bisa mengikuti ini. Nah, yang ini jarang dimiliki juga oleh perguruan tinggi yang lain itu terutama informasi geografis. Ini kita khususkan untuk mahasiswa pendidikan geografi dan lingkungan untuk di Universitas atau mungkin mahasiswa pertanahan dari ketika ada pelatihan informasi geografis oleh lembaga pengembangan profesi. Dan skema yang terakhir ini adalah pengelasan bagi mahasiswa yang di teknik mesin otomotif, teknik mesin, maupun nanti PJJ juga bisa, PJJ, PJTM. Kemudian perkapalan, teknik bangunan kapal pada khususnya untuk bangunan. Untuk skema pengelasan. Nah, mari kita menjadi lulusan yang unggul yang tidak hanya sekedar memiliki transkrip, ijazah, namun juga memiliki tambahan sertifikat kompetensi. Sehingga kita menjadi lulusan yang unggul, mampu bersaing, dan tentunya siap menghadapi tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Demikian apa yang bisa kami paparkan sementara ini, nanti akan dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten. Oke, terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan lagi ke master seremoni. Untuk berikutnya, materi berikutnya adalah tentang prosedur uji atau sertifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ratnadwi Kurniawan, STMT. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan
prosedur dalam pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat bergabung untuk melaksanakan sosialisasi lembaga sertifikasi profesi TIPET. Kemudian tugas saya dalam hal ini adalah menyampaikan prosedur pelaksanaan ujian kompetensi. Mohon izin, mungkin saya bisa share video saya, mohon maaf, PPT saya. Ini Bapak Ratna? ya. Bisa dilanjutkan? Atau sudah, Bapak? Sebentar. Ini saya share video saya. Baik, Bapak. Mohon izin, sudah? Belum muncul, Bapak. Belum muncul ya. Sudah mungkin? Ya, sudah muncul, Pak. Nah, ini proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena waktu juga kita dibatasi. Jadi untuk mahasiswa mungkin yang nanti yang akan melaksanakan uji kompetensi. Jadi ini pertama adalah langkah pertama adalah Anda melaksanakan pendaftaran, di mana di sini nanti Anda akan diberikan formulir atau ini sini asesi ya istilahnya mahasiswa itu atau yang mau ikut sertifikasi kompetensi itu nanti dipanggil dengan panggilan namanya asesi. Asesi itu mengisi FR-APL, maksudnya FL itu formulir, APL itu application itu aplikasi, jadi pendaftaran. Di FR-APL 1, jadi di sini ada formulir permohonan, nanti kami berikan contohnya. Jadi di sini Anda mahasiswa akan mengisi beberapa yang nanti harus diisi. Terus kemudian termasuk persyaratannya apa saja, misalnya ada KTM, ada KRS dan lain-lain atau KHS. Kemudian dilanjutkan dengan formulir APL 2. Asesmen mandiri. Kenapa disebut asesmen mandiri? Asesmen mandiri adalah di situ mahasiswa itu diminta untuk menilai dirinya sendiri dulu. Jadi bedanya kita kompetensi ini, uji kompetensi dengan ujian UTS itu adalah satu. Kalau UTS itu kan biasanya kan materi itu ibaratnya apa ya, dirahasiakan lah, nanti dibuka saat ujian. Tapi kalau di sini, di LSP ini, di sertifikasi kompetensi ini, di mana saja, ini bukan hanya di tempat kita, tapi di mana saja itu nanti materi yang akan diujikan itu diberikan sebelumnya ke mahasiswa. Jadi asesi ya, asesi nanti di situ ada beberapa materi yang dijelaskan di situ dan Anda disuruh mengasesmen mandiri. Mandiri itu maksudnya menilai diri sendiri. Jadi apakah kita sudah menguasai tentang materi tentang ini disebutkan. Kalau belum ya silakan Anda belajar lagi. Jadi kalau Anda sudah, silakan di situ ada kolomnya untuk dicentang. Jadi di situ istilahnya ada beberapa nanti di sini APL 1 itu adalah nama, identitas diri, terus kemudian kalau yang APL 2 itu adalah asesmen mandiri. Asesmen mandiri itu tadi saya sebutkan bahwa kita sebelum istilahnya meminta
pengakuan bahwa kita mampu atau kita kompetensi, berarti kita sendiri harus mengakui dulu, oh saya bisa, saya siap untuk melakukan ujian. Kalau ini ada satu saja yang tidak kita anggap atau kita tidak centang menyatakan kita tidak mampu atau tidak bisa, ya berarti otomatis Anda tidak bisa melanjutkan ke pra-assessment ini. Nah, di sini karena apa? Anda sendiri aja tidak menyebutkan tidak mampu, apalagi nanti ada LSP atau BNSP menyatakan mampu, kan terbalik nanti ya. Jadi di sini Anda harus mengisi formulir APL 1, aplikasi 1, aplikasi 2 ini. Nah, ini di sini lampiran berkas persyaratan asesi. Nah, ini berdasarkan dari SKK NI atau unit. Anda bisa nanti buka di webnya LSP juga ada, atau nanti mungkin Anda kalau Anda siap istilahnya terjun di dunia pekerjaan, Anda tertarik apa, di situ sudah ada standar kompetensi. Jadi di situ Anda untuk posisi tertentu Anda harus menguasai materi apa saja, di situ sudah ada semua. Ya, itu berkaitan dengan istilahnya SKK ini dan berstandar lainnya. Kemudian setelah Anda mengisi semua ini formulir APL 1 diserahkan kepada administrasi untuk LSP untuk dilakukan pra-assessment. Pra-assessment itu sebelum dilakukan assessment atau belum dilakukan ujian. Jadi di sini nanti asesor akan menjelaskan tujuannya nanti dilaksanakan untuk apa dan metodenya apakah nanti wawancara, portofolio atau praktik. Lah ini nanti dijelaskan di awal. Nah, terus kemudian asesor membawa APL 1, APL 2 ini tadi yang sudah Anda isi tadi, yang sudah diisi mahasiswa tadi dibawa di pre-assessment tadi. Kalau sudah Anda ngisi dan Anda menyatakan mampu, kompeten, berarti Anda nanti ikut pre-assessment dan sertifikat itu nanti akan dicek lagi apakah nanti ada kekurangannya atau apakah ada nanti ada yang belum ditandatangani, ada yang belum dicentang gitu. Nah, di sini nanti kalau misalnya ketemu saja satu yang Anda menyatakan masih ragu-ragu, belum kompeten, otomatis nanti dikembalikan lagi Anda untuk belajar lagi sebelum Anda lakukan. Terus kemudian MAPA itu melakukan proses assessment ini ya. Jadi di sini nanti juga ada apakah nanti Anda menggunakan ini tadi metodenya hubungannya dengan ini, apakah nanti ada tertulis, apakah wawancara, apakah praktek, lah nanti disebutkan di sini, dan ini akan disampaikan kepada Anda sebelum melaksanakan ujian. Nah, ini terus kalau ini sudah memenuhi semua, nanti aplikasi tadi, form aplikasi 1 dan 2 tadi, dan persetujuan assessment nanti dikasihkan rekomendasi bahwa Anda siap untuk melaksanakan tahap berikutnya atau assessment atau ujian. Jadi di sini kasih rekomendasi, di sini asesor tadi memberikan tanda tangan bahwa Anda siap untuk melaksanakan assessment. Kemudian Anda maju ke tahap berikutnya, yaitu untuk melaksanakan assessment. Assessment itu nanti bertempat di TUK tempat kompetensi. Kalau misalnya nanti listrik, ya nanti di labnya listrik. Kalau las, ya nanti bisa di las atau di ruangan yang sudah disediakan. Itu untuk pelaksanaan assessment. Assessment itu bisa portofolio. Portofolio itu bagi siswa mungkin yang sudah di sini jadi mahasiswa dulu pernah bekerja di bidang misalnya kelas atau pengawas atau saya tadi di istilahnya ya tour dan lain-lain, itu nanti di sini bisa menggunakan portofolio. Jadi portofolio bukti-bukti bahwa Anda sudah bekerja di situ dan pendukung lainnya. Dan kalau praktek nanti misalnya di sini kalau misalnya untuk pengawas kelas, jadi nanti suruh praktek untuk melakukan pengawasan apa saja dan untuk menandai, membuat tanda, untuk membuat simbol dan lain-lainnya, itu praktek. Tulis ya seperti kita ujian tulis, lisan nanti istilahnya ada tanya jawab. Ini adalah metode assessment. Jadi nanti assessment itu bisa dilaksanakan berdasarkan dari background-nya mahasiswa tersebut. Kalau dia berasal dari pelatihan, mungkin dia bisa menggunakan praktek dan tulis. Kalau portofolio itu biasanya bagi untuk yang pernah bekerja. Kemudian setelah assessment dilaksanakan, ini nanti asesor nanti akan checklist itu nanti apakah Anda dinyatakan kompeten. Ini tadi kalau Anda ini nyontai sendiri, kalau yang di assessment nanti asesor yang akan mengisinya, dan itu dari hasil wawancara atau portofolio tadi yang mengisi asesor bahwa dinyatakan Anda kompeten atau tidaknya di sini. Nah, dari sini nanti hasilnya dipindahkan ke formulir ini. Jadi FRA MAK itu hasil dari assessment ini. Kemudian setelah kita melaksanakan
assessment atau ujian, itu nanti hasil tersebut kita serahkan dan mahasiswa sudah selesai nanti, tapi sebelum selesai nanti kita berikan apa istilahnya ya, mahasiswa untuk mengisi nanti apa istilahnya umpan balik, apakah nanti ada keberatan dan lain-lain, termasuk beberapa tanda tangan harus diisi mahasiswa. Jadi itu nanti tahapannya, dan kemudian setelah itu nanti dari asesor memberikan apa namanya, mengisi formulir hasil dari kegiatan asesmen, kemudian itu nanti dikembalikan ke LSP, dan LSP nanti akan mengadakan akan menyimpulkan keputusan asesmen. Kemudian nanti dari tim LSP nanti yang menyatakan bahwa Anda nanti kompeten atau tidak. Kalau asesor nanti akan memberikan apa namanya istilahnya saran atau hasil dari pengujian. Jadi untuk asesor tidak menyatakan kompeten tapi tidak kompeten, tapi memberikan saran masukan untuk diplenokan. Itu mungkin secara singkat yang alurnya. Jadi dari pendaftaran, pra-asesmen, asesmen, dan rekomendasi intinya. Jadi Anda nanti ada berapa tahap pendaftaran nanti di website, syukur nanti sudah siap, kemarin sudah ada, tapi saya belum ngecek lagi. Ini jadi pendaftaran bisa, harapannya bisa ke sini, dan nanti ke administrasi tinggal mengumpulkan apa yang harus apa namanya Anda lakukan. Kemudian saya akan memberikan contoh, ini ada APL1, ini ya. Ini kemudian saya coba. Izin share untuk saya memberikan contoh. Ini APL1. Nah, ini adalah bentuk formulir untuk APL1, formulir aplikasi, jadi application ya. Jadi 01 permohonan sertifikasi kompetensi. Jadi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat, jadi memenuhi syarat administrasi. Nah, ini sudah keluar, Bapak Ibu, bisa dilihat di share screen. Tidak. Jadi di sini ada permohonan, jadi di sini ada nama lengkap, nanti adalah asesi mahasiswa. Ini nomor KTP, NIK, paspor ini bisa, dan sebagainya ini adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat rumah, terus telepon, terus kemudian kualifikasi pendidikan, apa namanya, ini harus Anda isi semua. Kemudian data pekerjaan sekarang. Nah, sekarang misalnya sebagai mahasiswa, jabatannya misalnya mahasiswa semester 5 atau berapa, terus kemudian alat kantornya adalah IPET. Kemudian ini kalau pekerjaan sebagai mahasiswa, dan ini juga memang harus mahasiswa karena ini adalah P1 itu untuk mahasiswa. Jadi, terus kemudian ini telepon atau email, nanti silakan diisi, nanti telepon untuk kantor. Kalau yang di atas adalah telepon untuk apa namanya istilahnya pribadi. Kemudian Anda lanjutkan bagian kedua, di sini Anda bisa mengisi skema. Jadi skema ini yang Anda ingin Anda daftarkan, skemanya apa, di sini silahkan judulnya skema apa, pilih dari sekian tadi yang disebutkan Pak Direktur tadi, terus kemudian nomornya ada, biar skema itu ada, dari di web juga ada, nanti tinggal pemilihan. Kemudian tujuan asesmen adalah kita sertifikasi, karena P1 ya langsung dicentang saja, dicentang. Kemudian ini kompetensi yang misalnya saya mengambil contoh untuk pengelasan ya. Di sini ada 18 kompetensi unit ya, kode unit kompetensi yang harus Anda kuasai. Nah, di sini nanti ini Anda bisa apa namanya istilahnya sudah bisa membaca di sini, dan lebih lengkapnya nanti di SKKNI itu tadi. Jadi bedanya apa namanya istilahnya ya. Kalau ujian semester kita dirahasiakan, kalau ini malah ditunjukkan. Nanti itu yang ujian itu ini. Jadi waktu nanti ujian apakah nanti Anda masih ingat atau Anda bisa menjelaskan atau tidak. Jadi bedanya adalah kalau di sini di awal Anda sudah ditunjukkan materi yang akan diujikan. Itu bedanya dengan ujian semester. Nah, ini disebutkan, jadi di awal informasi selengkap-lengkapnya sudah disebutkan ke mahasiswa bahwa Anda nanti mau mengambil kompetensi apa dan Anda harus menguasai ini.
dan Anda harus menandatangani di sini. Terus kemudian bukti kelengkapan, fotokopi kartu mahasiswa, syarat memenuhi centang. Nah, berarti terus kalau misalnya ini karena ini mahasiswa, kalau ini tidak ada, berarti di sini tidak memenuhi karena tidak ada. Nah, terus kemudian Anda harus melengkapi dulu, ada fotokopi KTP, fotokopi KHS. Kalau ini kebetulan kami pengawasan semester 5 itu sudah boleh masuk, karena semester 6 sudah melakukan tugas akhir. Dan ini keterangan pelatihan, misalnya nanti Anda sudah pernah ikut pelatihan, sudah pernah bekerja di bidang pengawasan, silakan ini ditampilkan. Oke, kemudian kalau Anda sudah mengisi di aplikasi 1, maka Anda harus tanda tangan di sini. Nah, terus di sini administrasi LSP ini nanti yang akan juga bertanda tangan dan menerima berkas ini untuk diserahkan ke tahapan berikutnya bersamaan dengan APL 2. Nah, ini saya stop share dulu, saya buka untuk aplikasi 2. Nah, jadi itu tadi hanya istilahnya data pribadi. Kemudian kalau yang ini adalah sebentar, share screen. Nah, ini formulir APL application 02 assessment mandiri. Assessment itu menilai mandiri diri sendiri. Jadi silahkan diisi nanti di sini judulnya apa yang mau diambil, apakah istilahnya komputer, IT atau apa, silahkan diisi sesuai nomornya ada, dan di web juga sudah disebutkan, sudah ada, silahkan dilihat. Kemudian ini yang saya maksudkan. Nah, sebelum Anda nanti ujian, itu kan ibaratnya nanti yang diujikan itu kompetensinya, unit kompetensinya apa? Ini melaksanakan persiapan tempat kerja. Nah, di sini sudah ada mengidentifikasi gambar kerja, mengidentifikasi peralatan, dan lain-lain. Nah, Anda di sini tinggal nyentang saja. K itu kompetensi, BK itu berarti belum kompeten. Terus bukti, ya, misalnya bukti Anda bisa istilahnya, Anda kompeten buktinya untuk yang ini, berarti apa? Mungkin Anda sudah pernah mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi pengelasan. Itu silahkan nanti tinggal nyentang. Tapi kalau Anda ada salah satu sekian banyak yang dari 18 unit kompetensi tadi, ada satu saja yang belum kompetensi, nanti berarti apa? Anda dinyatakan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah salah satu APL 2 yang di sini Anda harus mencentang semua, dan di sini sudah materinya sudah ada semua. Jadi nanti waktu wawancara atau tertulis Anda tinggal istilahnya, kalau Anda sudah mendapatkan materi ini, itu nanti tinggal mereview saja. Itu. Nah, terakhir nanti di sini ada tinggal kita asesmen mandiri, berarti kita harus Anda baca semua, nanti pas pre-assessment nanti Anda ditanyakan apakah Anda siap, sudah mengisi, dan kita cek lagi apakah Anda sudah menyatakan kompeten. Kalau sudah menyatakan kompeten, nanti kita di sini ada tanda tangan. Nah, nama asesi mahasiswa, tanggal berapa, tanda tangan asesi. Kemudian di sini ada nama asesor. Nah, ini asesornya calonnya siapa? Misalnya saya, terus kemudian rekomendasi asesmen dapat dilanjutkan, garing tidak dapat dilanjutkan. Berarti ini misalnya saya lihat sudah kompeten semua dan saya lihat berkasnya lengkap, di sini saya coret. Asesmen dapat dilanjutkan, yang saya coretnya tidaknya ini dapat dilanjutkan. Kemudian saya juga tanda tangan dan tanggal saya cek. Kemudian berarti pra-assessment Anda sudah memenuhi dan bisa dilanjutkan ke tahap assessment. Itu saja mungkin Ibu MC, Bu Ririn, silakan dilanjutkan. Mungkin saya singkat saja, mungkin karena nanti juga setelah ini ada acara yang lain. Itu dari saya, mungkin untuk alur pendaftarannya seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ratna. Untuk selanjutnya adalah paparan materi dari Manajer Keuangan Ibu Diah Setianingrum Winarni, MPD. Monggo, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ririn. Saya lanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih kesempatannya yang terhormat Bapak Rektor Universitas IFET, Profesor Dr. Rustono M. Hum, yang terhormat Direktur LSP Universitas IFET,
Bapak Dika Febi Harsa MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat. Baik, teman-teman mahasiswa semua, saya akan memaparkan, kalau tadi sudah dipaparkan beberapa ketentuan bagaimana untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi yang ada di LSP Universitas IFET, maka saya akan paparkan bagaimana alur pembiayaan atau alur untuk dapat mengikuti uji kompetensi. Apakah sudah terlihat, Ibu Ririn? Sudah, Ibu. Sudah, sampun. Silakan. Baik, terima kasih. Berikut adalah biaya uji kompetensi di LSPP 1 Universitas IFET, di mana kita memiliki 11 skema untuk uji kompetensi. Dari 11 skema ini, kita punya masing-masing uji berbeda untuk proses trainernya. Untuk biaya asesinya, karena kita dalam satu lembaga Universitas IFET, maka dari lembaga Universitas IFET juga memberikan subsidi dengan untuk sekali uji asesi pada masing-masing skema sebesar 575. Nah, hanya saja uji ini ketika nanti proses uji kompetensinya atau nanti hasil dari pra-asesmennya teman-teman mahasiswa ada yang dinyatakan tidak kompeten atau belum kompeten, maka diperlukan proses pelatihan. Nah, proses pelatihan atau training inilah yang membedakan pada masing-masing skema. Jadi untuk pengawasan LAS itu nominal untuk pelatihannya sehingga teman-teman semua bisa mengikuti uji kompetensi sebesar 425, dan instruktur senior 225, pemandu wisata, HVAC, perancangan, hingga sampai yang terakhir adalah penyuluh anti korupsi. Nah, biaya training ini nanti akan ditentukan berdasarkan dari hasil pra-assessment yang dilakukan. Jadi teman-teman yang harus difokuskan adalah biaya dari uji kompetensi ini. Nah, 575 ini bagaimana proses pembayarannya? Sistem pembayarannya adalah dilakukan 2 kali pembayaran. Dengan sistem yang pertama, mahasiswa wajib membayar 200.000 terlebih dahulu sebagai biaya awal untuk memastikan bahwa mahasiswa, teman-teman semua yakin untuk mengikuti uji kompetensi yang dipilih. Nah, baru nanti setelah pendaftaran pertama, Anda kirimkan di rekening Yayasan Pembina, kemudian bukti Anda kirim di LSP Universitas 1 IFET di email, dengan menyertakan nama, NPM, dan Prodi. Kemudian nanti ketika Anda sudah menyatakan pembayaran dan mengirim bukti, Anda juga akan mengirimkan berkas yang akan di asesmen atau pra-asesmen tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ratna. Jadi ketika Anda mendaftar, maka Anda sudah melakukan pembayaran dan Anda sudah melengkapi berkas. Baru nanti Anda bisa melakukan uji kompetensi. Apabila Anda dinyatakan kompeten untuk melakukan uji kompetensi atau dinyatakan oleh asesor tadi bahwa Anda layak untuk mengikuti uji selanjutnya. Nah, apabila Anda dinyatakan tidak atau belum layak untuk mengikuti uji selanjutnya, maka Anda harus melakukan training. Nah, jadi prosesnya adalah Anda melakukan pembayaran pertama, kemudian Anda melakukan uji pra-assessment terlebih dahulu. Apabila Anda belum yakin, maka Anda bisa melakukan training. Namun apabila Anda sudah yakin, Anda bisa melakukan uji kompetensi yang nanti disesuaikan uji kompetensinya dan asesornya berdasarkan bidang. Jadi kepastian dalam uji ini adalah pernyataan Anda kompeten dan tidak kompeten. Kemudian pembayaran tahap kedua adalah apabila Anda sudah dinyatakan kompeten dan sertifikat sudah dicetak oleh BNSP dan sudah dikirim di LSPP 1 Universitas IFET.
maka sistem pembayaran kita adalah bisa lunas atau bisa Anda lunasi semua, teman-teman lunasi semua sejumlah 575.000 itu. Begitu. Nah, bagaimana ketika Anda sudah yakin bahwa awalnya Anda yakin bahwa Anda bisa uji kompetensi dan Anda kompeten, namun ternyata ketika uji kompetensi dari sekian banyak poin yang tadi sudah disampaikan Pak Ratna, ketika kita memilih satu skema, maka kita harus lulus semua unit kompetensinya, atau dalam perkuliahan aspek atau indikator yang diuji kita lulus semua, maka dinyatakan kompeten. Namun apabila ada satu saja poin yang dinyatakan Anda belum kompeten, maka Anda tidak bisa memperoleh sertifikat kompetensi. Maka apa yang perlu dilakukan adalah Anda diwajibkan untuk melakukan uji ulang. Nah, apakah kami nanti uji ulangnya ada penambahan biaya? Ketika Anda uji ulang, maka biaya uji ulang itu adalah sebesar 100.000. Jadi ketika Anda sudah membayar tahap pertama 200.000 dan Anda tidak dinyatakan kompeten, Anda harus uji ulang, maka Anda harus memberi biaya uji ulang sebesar 100.000, dan ketika Anda sudah dinyatakan kompeten dan Anda berhak memperoleh sertifikat, maka Anda harus melunasi biaya yang kedua atau tahap kedua sebesar 375 di rekening Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang. Begitu. Baik, itu tadi adalah proses pembayaran yang di dalam sistem pembayaran kita semua terekam dalam sistem SI LSP yang ada di universitas, sehingga ketika teman-teman semua sudah menyatakan bahwa saya sudah melakukan pembayaran dan saya sudah administrasi, kami menjamin bahwa semua yang ada di dalam sistem itu bisa terlacak dan terekam. Jadi teman-teman bisa melacak sampai di mana proses yang sudah saya lakukan dan proses selanjutnya apa yang kami lakukan. Begitu. Baik, mungkin dari saya untuk proses pembiayaan dan tahap prosesnya saya cukupkan. Terima kasih Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab untuk para mahasiswa. Monggo silahkan, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan menulis di kolom komentar atau mengaktifkan mikrofonnya dan mengacungkan mengangkat tangan. Monggo silahkan. Oke, baik. Halo, suara saya terdengar ya? Baik, ini ada pertanyaan, akan saya bacakan dari Ibu Widatul Barokah. Sepertinya ini untuk Ibu Diah. Ibu, monggo silahkan. Bila sudah mendaftar dan tidak kompeten saat melaksanakan ujian, jika tidak mengikuti ujian, apalagi untuk ujian, apakah tetap harus membayarkan tahap yang kedua, yaitu 375? Oh, mungkin maksudnya apabila tidak berkompeten, apakah membayarkan dari awal kembali, Ibu Diah? Langsung dijawab Bu Diah, J. Monggo silahkan, Ibu Diah. Baik, Bu Ririn. Jadi, kita kembali ke aturan rektor dan aturan dari pemerintah, Kemendikbud, bahwa lulusan sarjana itu wajib memiliki kompetensi, terutama kompetensi bidang. Maka kami arahkan ketika mahasiswa Universitas IFET itu adalah mahasiswa yang betul-betul ketika lulus memiliki kompetensi. Nah, salah satu kompetensi harus diambil adalah kompetensi yang ada dalam sertifikasi BNSP. Sehingga ada kewajiban mahasiswa untuk mengikuti salah satu. Jadi boleh lebih dari satu, tapi kewajibannya hanya salah satu. Nah, maka sebagai salah satu syarat adalah ketika Ibu
tidak dinyatakan kompeten, maka ibu diharuskan mengikuti ujian ulang, gitu. Nah, apakah nanti sisa pembayarannya ketika ibu tidak mengikuti ujian ulang itu apakah harus tetap membayar? Nah, ketika ibu tidak melakukan uji ulang atau ibaratnya ibu merasa ternyata saya sudah diuji ulang, saya tidak kompeten dan saya sudah tidak sanggup. Maka kami arahkan Anda untuk melakukan training. Nah, training itulah yang tadi saya sebutkan akan berbeda pada masing-masing. Nah, nanti setelah Ibu ikut trainer, maka apakah saya harus uji ulang? Iya. Dan apakah saya harus melanjutkan dengan pembayaran itu? Iya. Karena apa? Karena kewajiban mahasiswa S1 adalah memiliki sertifikasi kompetensi. Dan ini juga lebih ditegaskan lagi dengan peraturan rektor kita bahwa salah satu SKPI kita juga harus memiliki satu kompetensi. Maka yang harus Ibu perhatikan dan teman-teman mahasiswa perhatikan adalah sebelum Anda memilih, kalau tadi di link presensi baik mungkin masih ada kebingungan, silahkan mencoba memilih. Namun ketika Anda mendaftar nanti, kami ada web LSPP 1 di mana di sana nanti ada kriterianya, ada poin-poin isi uji yang akan dilakukan. Sehingga nanti Anda bisa mengukur kira-kira kalau saya mengambil uji satu skema ini, misalnya kalau bidang saya di instruktur senior, ketika saya menjadi seorang guru yang terlatih atau calon widya iswara, apakah saya bisa melakukan ini semua? Tes yang dilakukan ada 3 tahapan di sana. Kalau misalnya saya merasa mampu, oke, saya akan memilih itu. Namun ada juga misalnya dari prodi, misalnya lingkungan. Dari lingkungan, Bu, saya lebih suka ke tour guide atau dari pemandu wisata. Oke, enggak masalah di pemandu wisata. Maka Anda bisa lihat di sana, seorang pemandu wisata itu harus punya passion yang seperti apa, punya poin yang seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di sana. Kalau Anda bisa menurut Anda mampu melakukan itu, Anda bisa menjawab semua tes itu, maka Anda silahkan memilih. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa setiap skema itu dikhususkan atau difokuskan kepada mereka yang punya basic. Misalkan saja begini, contoh yang lebih mudah adalah antara welding atau las. Andaikan saja mahasiswa dari prodi pendidikan mengambil welding, kalau memang basicnya di rumah punya bengkel las, enggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya bengkel las, tiba-tiba Anda mengikuti uji las, jangankan uji las, untuk alat lasnya saja kan Anda tidak tahu spesifiknya. Nah, itulah yang ada di dalam poin-poin SKKNI yang akan diujikan pada masing-masing skema. Nah, jadi sebelum nanti Ibu teman semua mendaftar, pastikan terlebih dahulu isi dari masing-masing skema. Nah, itu yang menjadi acuan. Beberapa regulasi kurikulum itu berubah karena kita juga mengikuti perubahan yang ada di masyarakat, terutama peraturan dari Kemendikbud. Maka kita sebagai pembelajar ya harus betul-betul memperhatikan setiap perubahan termasuk uji kompetensi. Nah, karena kembali kita bahwa Indonesia unggul itu adalah punya SDM yang unggul. Mungkin itu saja dari saya, Bu Ririn. Baik, terima kasih Bu Diah. Untuk selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin dengan Bapak Diga, Bapak Direktur. Ya, Bapak. Begini, ini dari Pak Doni, ya. Pak Doni adalah dari Prodi BK. Beliau bertanya, untuk Prodi BK cocoknya mengambil kompetensi apa, Pak Diga? Dan juga apabila Bapak Dodi ingin mengikuti pengawasan ataukah boleh? Sebenarnya barusan dijelaskan ya, Bapak. Monggo akan diulangi untuk dengan Pak Diga. Monggo silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan skema yang bisa dipilih oleh mahasiswa atau calon lulusan, seperti yang saya sampaikan tadi di paparan kami,
Jadi pada prinsipnya jika saudara atau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa merasa punya kompetensi di skema tersebut, silakan untuk mengikuti uji kompetensi. Karena di awal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ratna, manajer mutu kami, bahwa ada APL 02. Nah, itu sebetulnya untuk deteksi awal apakah asesi atau Anda itu memiliki kompetensi di situ. Jadi kalau ada satu saja yang Anda menyatakan bahwa tidak mampu atau tidak kompeten, berarti Anda tidak bisa mengikuti uji. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ratna, bahwa itu yang direkomendasi untuk mengikuti uji. Sebetulnya uji itu hanya pengecekan ya, pengecekan kompetensi sebetulnya. Tidak ada istilahnya kayak seperti Anda ujian UAS atau UTS gitu ya. Tidak ada skor 50, tidak ada skor 70, tidak. Jadi hasilnya hanya Anda kompeten atau tidak. Kalau iya, ya Anda dinyatakan kompeten. Kalau ada satu saja yang tidak, ya Anda dinyatakan tidak kompeten. Sebagai contoh begini, kalau boleh dianalogikan ya. Ketika Anda mau naik pesawat, ya, pilotnya itu memiliki kompetensi untuk menerbangkan pesawat, tapi tidak bisa menurunkan pesawat. Apakah Anda mau naik pesawat tersebut? Kan tidak. Artinya kompetensi seorang pilot ya mulai dia parkir, keluar dari hanggar, kemudian keluar dari taksi, istilahnya taksi kalau di dunia penerbangan, taksi, kemudian masuk ke landas pacu, take off, kemudian mengaktifkan autopilot sampai menerbangkan pesawat ya, hingga mendaratkan dengan selamat. Itu semuanya kompetensi seorang pilot. Jadi kalau ada satu saja yang nggak kompeten atau tidak kompeten, satu poin saja, misalkan tidak bisa mengaktifkan autopilot, nah dia sudah tidak lulus atau tidak dinyatakan kompeten, sehingga dia tidak bisa menerima sertifikat kompetensi. Artinya ketika skema itu Anda yakin bisa melakukan, semua unit-unit kompetensi itu bisa melakukan, ya silakan Anda untuk mengikuti uji kompetensi. Tapi kalau memang belum, Anda bisa mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan ini memang sebetulnya tidak harus selesai setelah uji, tapi sebelum uji juga boleh. Jadi misalkan Anda mengikuti pelatihan lebih dulu, baru nanti uji kompetensi, bisa. Nanti tergantung jadwalnya. Kalau jadwalnya itu lebih dulu pelatihan, berarti Anda nanti lebih enak, ya, lebih mudah. Tapi karena misalnya nanti jadwalnya uji kompetensi lebih dulu, ya Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki kompetensinya. Makanya untuk skema kompetensi itu dibagikan ke calon asesi, tidak disembunyikan. Jadi memang istilahnya soalnya kisi-kisinya udah diberikan lah. Apa yang mau dicek oleh asesor, apa yang mau diperiksa atau dilihat dari kemampuan si asesi terhadap kompetensi yang akan diambil. Jadi pada prinsipnya itu. Jadi Anda mau mengambil skema yang mana yang akan dikuasai. Nah, untuk skema nanti akan kami share di website http://lsp.ifed.ac.id. Jadi nanti skema akan kami upload ke situ ya. Baik nanti melalui Google Drive atau langsung melalui websitenya. Nanti semuanya bisa diunduh dan dibaca lebih dahulu sebelum mahasiswa melakukan uji, sehingga bisa melakukan persiapan. Nah, uji kompetensi itu tidak seperti ujian UAS atau ujian ujian yang lain, karena nggak perlu grogi ya, nggak perlu khawatir. Kami asesor itu tidak seperti penguji yang pada umumnya, karena kami hanya melakukan pengecekan. Jadi kami akan bertindak seramah mungkin, senyaman mungkin, dan membuat asesi itu lebih tenang dan nyaman, sehingga yang memang seharusnya dia bisa, ya apa adanya, sehingga ketika Anda tegang mungkin tadinya bisa jadi nggak bisa kan, karena tegang. Tapi tidak perlu tegang, karena di uji kompetensi ini tidak perlu ditakuti, karena kami seperti sedang mewawancara lah, istilahnya seperti seperti kita sedang
berbincang-bincang dan melihat Anda bekerja seperti itu. Gambarannya nanti seperti itu. Mungkin itu Mbak Rini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau menambahkan dari Pak Ratna atau Mbak Dian atau teman-teman manajemen yang lain, kami persilakan. Ya baik, Pak Dega, menyambung ya Pak Dega, ini dari Pak Trio Priyono. Ya, apakah sertifikat BNSP dari tempat uji yang lain itu masih diakui, Pak? Atau sertifikat yang diakui hanya yang di LSP P1 Universitas IFET saja? Pada prinsipnya, semua sertifikat kompetensi itu berlaku sama, selama itu dilabeli oleh BNSP. Jadi dari lembaga pun mengakui bagi Bapak, khususnya mahasiswa transfer ya, biasanya mahasiswa transfer atau mahasiswa yang sudah ikut di program pelatihan pemerintah biasanya sudah memiliki. Nah nanti silakan saja. Jadi silakan saja kalau memang untuk persyaratan kelulusan pakai yang dari di luar LSPP 1 juga kalau memang sudah punya nggak masalah. Tapi kalau Anda ingin menambah di LSPP 1 sangat bagus sekali. Jadi makin banyak sertifikat kompetensi, maka tadi sudah kami sampaikan bahwa peluang Anda dalam memiliki daya saing juga lebih tinggi. Jadi ukuran bahkan di suatu perusahaan itu tunjangan sertifikasi kompetensi itu ada. Jadi makin banyak ya dia tunjangannya makin banyak. Nah ini fakta di beberapa perusahaan memang ada seperti itu. Nanti boleh dicek. Biasanya di perusahaan pertambangan, di perusahaan sifatnya yang proyek ya, di sistem proyek-proyek itu yang bergerak di konstruksi itu biasanya ada pembelajaran seperti itu. Jadi mining, kemudian tambang, kemudian galangan itu ada tunjangan sertifikasi kompetensi. Jadi dihitung per ini. Bahkan di dunia pendidikan ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan reward atas ini, atas sertifikat kompetensinya itu dihargai oleh lembaga. Makanya di paparan kami tadi di awal bahwa sertifikat kompetensi bisa ya menaikkan gaji atau yang diperoleh sehingga ada tambahan tadi tunjangan sertifikasi kompetensi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Rini. Baik, Pak Dega. Ini Pak Dega, sepertinya ini ada sambungan kembali Pak Dega. Dari Pak Vicky ini, apakah kalau tidak mengikuti LSPP 1 tidak bisa lulus Pak Dega? Kemudian untuk pelaksanaan asesmen itu diadakan di kampus atau dengan metode lain karena mengingat lokasi mahasiswa sangat jauh, begitu Pak. Jadi pada prinsipnya untuk syarat kelulusan itu memang kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi ya, kebijakan. Tapi kalau untuk sertifikat kompetensi itu nanti ranahnya di kebijakan pimpinan. Jadi kami di LSP itu hanya sebagai memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi kalau itu wajib atau tidak itu menjadi ranah pimpinan. Jadi bukan ranah dari LSP. Kami tidak punya wewenang untuk mewajibkan mahasiswa untuk ikut uji kompetensi. Karena kami adalah sebagai lembaga yang memfasilitasi ketika mahasiswa butuh sertifikat kompetensi. Jadi itu. Nah, tadi untuk yang pertanyaan tempat dan lokasi, ini kebetulan kami TUK ya kan. Untuk uji kompetensi kami menggunakan TUK. Tempat uji kompetensi. Kebetulan TUK-nya berada di kampus ya, untuk TUK kami di kampus Universitas IFET, tapi tidak menutup kemungkinan jika jumlahnya terpenuhi di daerah, misalkan ya asesor yang kami kirim ke lokasi, misalnya di Kabupaten Pati, misalnya ada 20 orang, ya asesor kita kirim ke sana. Nanti kita pakai TUK sewaktu, misalkan di SMK mana atau di hotel atau di tempat yang representatif sesuai dengan persyaratan dari skema. Prinsipnya seperti itu. Jadi untuk tempat kami fleksibel. Kalau memang jumlahnya terpenuhi kuotanya, katakanlah minimal 10 orang, nanti ya kami pikirkan untuk mengirim asesor ke lokasi sehingga
Nah, untuk per kelas ya, untuk per kelas uji itu minimal 10. Ya, jadi itu yang akan kami pikirkan di manajemen, kami kalkulasi dari biaya dan sebagainya. Mungkin kalau memang terlalu jauh ada biaya operasional yang harus ditanggung bersama, jadi nanti akan ada tambahan operasional terkait dengan transportasi dan akomodasi yang timbul jika dilakukan di luar kampus. Nah, pada prinsipnya seperti itu, karena LSP itu tidak membatasi diri harus di TUK sendiri, tapi boleh pakai TUK tempat lain, boleh. Jadi tidak ada masalah, selama itu ada proses verifikasi terlebih dahulu. Jadi nanti ada prosedur verifikasi TUK sebelum uji kompetensi. Jadi nanti kalau memang diverifikasi memenuhi syarat, ya bisa tempat tersebut dijadikan TUK. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa, karena kami juga menyadari bahwa mahasiswa berasal dari beberapa daerah. Nanti kami juga akan mengkoordinasikan, akan melakukan pembahasan terkait dengan TUK. Nanti ada penanggung jawab TUK di sini, yaitu Bapak Raditya Ahmad Rifandi, yang nanti terkait dengan teknis tempat uji kompetensinya. Mungkin itu Mbak Ririn yang bisa kami sampaikan. Ya, baik Pak Dega, terima kasih. Mungkin ini akan disambungkan kepada Budia. Budia, ada pertanyaan dari Ibu Siti Solihah. Kalau belum bisa berpengalaman dalam skema, mau ikut uji kompetensi, apakah boleh Ibu? Bagaimana cara mengikuti training sebelum kompetensi? Terima kasih, mungkin bisa diulang Ibu Dia. Kalau di kita disarankan mungkin kalau training Ibu harus lihat lebih dahulu di syarat ujinya. Kalau memang Ibu merasa tidak mampu, baru nanti ada pendaftaran trainingnya. Jadi untuk proses pendaftaran dan lain-lain nanti akan ada tindak lanjut dari pimpinan, di mana waktu atau jadwal uji, siapa yang akan dihubungi atau koordinasinya, kemudian nanti bagaimana prosedurnya, apakah nanti proses trainingnya memerlukan kapasitas kuota atau berapa orang, ataukah bisa hanya training untuk beberapa individu saja, begitu. Begitu Bu Ririn. Baik, baik Ibu menyambung ya Ibu. Ini dari Ibu Gita, izin bertanya. Tadi dalam paparan diwajibkan bagi mahasiswa S1 untuk mempunyai sertifikat bertaraf nasional. Saya belum pernah, sebelumnya telah mengikuti beberapa sertifikat dengan tingkat internasional dalam bidang maritim dan penyelaman. Apakah itu dapat diakui sebagai syarat pengambilan S1? Atau saya harus mengambil uji kompetensi ini? Mohon penjelasannya Ibu. Bedakan terlebih dahulu untuk apakah pengambilan S1 itu sebagai bentuk dari rekognisi ataukah sebagai bentuk kompetensi. Jadi kalau misalnya Anda itu mahasiswa D3 maupun mahasiswa S1, Anda sudah punya sertifikat uji kompetensi di tempat lain yang dia diakui bahkan secara internasional, maka itu bisa diakui sebagai SKPI. Nah, apakah itu nanti bisa digantikan untuk memenuhi persyaratan untuk tidak mengikuti uji kompetensi yang ada di Universitas IFET, maka akan kembali kepada kebijakan pimpinan. Nah, jadi syarat wajibnya untuk menjadi seorang lulusan S1 Universitas IFET maupun D3 Universitas IFET itu seperti apa. Jadi kembali ke aturan terlebih dahulu, bagaimana kebijakannya. Begitu. Baik. Baik Ibu. Ini ada Ibu Koimah menanyakan, beliau dari Prodi PG PAUD. Apakah untuk Prodi PG PAUD mengikutinya wajib atau tidak, Ibu? Ibu ya belum memahami. Monggo silakan, Ibu. Nah, kembali lagi kalau misalnya di kebijakan, kita kembali ke kebijakan pimpinan dari universitas. Kalau disampaikan Pak Dega tadi kan memang kami hanya memfasilitasi, dan apabila memang kebijakannya mengambil kompetensi, maka diarahkan mengambillah uji kompetensi yang ada di Universitas IFET. Karena dari segi pembiayaan memang kita lebih rendah dibanding tempat uji kompetensi yang lain, karena kita memperoleh subsidi dari
pimpinan atau dari Universitas IFET kepada LSP, di mana nanti mahasiswa membayarnya itu tidak sebesar seperti Anda melakukan uji di tempat lain begitu. Baik, baik Ibu. Mungkin ini ada sedikit yang harus kita ulangi Ibu. Dari Bapak Harto, Bapak Sugiharto. Mohon izin bertanya, saya Sugiharto, 3D program PVPO. Satu di antara 11 skema yang ada untuk yang sesuai dengan program studinya kelihatannya tidak ada. Ya, bolehkah saya ikut skema di luar prodi PVTF? Monggo Ibu mungkin bisa diulangkan penjelasannya Ibu. Jadi begini teman-teman mahasiswa. Jadi Anda boleh mengikuti di skema manapun. Jadi kalau misalnya tadi saya sampelkan bahwa boleh orang PAUD itu mengambil welding atau pengelasan, boleh orang teknik itu mengambil instruktur senior, boleh bahkan Anda bisa boleh kalau misalnya Anda punya biro perjalanan ya Anda mengambil ujinya adalah uji tour guide atau pemandu wisata, Anda bisa melakukan itu. Tapi kembali lagi, Anda harus lihat kembali dalam poin-poin diuji di dalamnya, apakah poin-poin itu Anda bisa melakukan atau tidak. Nah, karena memang beberapa untuk teknik mesin, itu memang ujinya masih mengikuti sebagian yang berada di kelistrikan, kemudian las, AC itu memang kita fasilitasi sementara untuk mengikuti uji di sana. Namun apabila Anda merasa Anda tidak yakin bahwa Anda mampu melakukan itu karena Anda basicnya dari pendidikan vokasional, jadi proses basic pendidikan Anda lebih tinggi, maka saya sarankan coba Anda melihat poin ujian yang ada pada skema instruktur senior yang ada di sana. Kemudian teman-teman mungkin karena ini mahasiswa yang gabung adalah mahasiswa dengan jenjang yang berbeda maksud saya, maka Anda bisa mulai perhatikan dari sekarang, terutama yang masih semester baru, bahwa hasil dari uji kompetensi itu berlaku hanya selama 3 tahun, 2-3 tahun kalau tidak salah. Mungkin Pak Diga bisa memperjelas itu. Sehingga kami menyarankan bahwa yang mengikuti uji adalah mereka yang sudah semester atas atau semester 6 ke atas. Supaya apa? Ketika Anda lulus, maka sertifikat kompetensi itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau tadi menambah kualifikasi ketika Anda sudah bekerja. Maka untuk yang semesternya atau jenjangnya masih jenjang baru, Anda bisa mulai mengecek saya harus belajar yang mana ketika saya mau memilih uji kompetensi yang A. Kemudian kalau uji kompetensi yang B, saya harus belajar tentang ini, saya harus mampu ini semua, begitu. Jadi boleh saja nanti misalnya mahasiswa dari prodi PAUD nih, karena suaminya punya bengkel, suaminya punya AC, punya bengkel-bengkel yang luas, Bu saya mau uji kompetensinya yang lebih ke arah perbengkelan, lebih ke arah sana, itu boleh gitu. Jadi silahkan selama Anda ketika diuji Anda mampu dan Anda yakin bahwa Anda bisa melakukannya, begitu. Mungkin itu Bu Ririn. Baik, terima kasih Bu Diah. Mungkin ini ya untuk para mahasiswa nanti akan ada informasi selanjutnya terkait LSP ya Ibu. Begitu. Baik. Mungkin pertanyaannya cukup sekian ya. Nanti untuk kelanjutan bagaimana prosesnya tadi sebenarnya sudah disampaikan. Nanti akan ada lagi tahap selanjutnya yang mungkin akan disampaikan dari LSP kepada mahasiswa. Begitu Bu Diah? Iya Bu Ririn. Jadi ini sebagai tahap permulaan pengenalan. Jadi nanti mulai mahasiswa bisa melihat dari sistem kami mana saja bagian-bagian yang bisa Anda ambil atau Anda yakini bahwa saya mampu diuji di sana. Nanti ada pengumuman kapan pendaftaran dimulai. Setelah pendaftaran siapa yang dihubungi, apa saja yang harus
siapkan, yang pasti adalah yang harus Anda siapkan yang pertama adalah apa saja yang sudah Anda punya, sertifikat apa saja yang sudah Anda punya, Anda miliki, atau Anda sudah pernah mengikuti apa saja kegiatannya. Nah, itu sebagai lampiran untuk proses pra-asesmennya. Dan yang kedua adalah pasti pendanaannya, begitu. Jadi Anda bisa mempersiapkan pendanaannya dari sekarang. Mungkin itu, Bu Ririn. Baik, Ibu. Mungkin perlu ditegaskan kembali, Ibu, sedikit. Jadi nanti ketika mahasiswa ingin menanyakan terkait LSP ini, bisa menghubungi kemana, Ibu? Untuk mengetahui beberapa informasi terkait LSP. Anda bisa menghubungi kontak administrasi, mungkin bisa ke saya atau ke Bu Ririn, untuk lebih jelasnya seperti apa. Namun nanti kami akan kirimkan link web yang Anda bisa buka. Seperti apa uji yang harus saya pilih, bagaimana isinya, kemudian minimal persyaratannya saya harus punya apa sebagai dasar awalnya di situ. Baik, mungkin itu ya Bu Diah. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih kepada Bu Diah dan terima kasih kepada seluruh pejabat struktural, kepada para pemimpin, terima kasih. Kami mensiasatinya. Ya, Bu. Baik, Ibu. Halo, Bu Diah. Monggo, silakan. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana batas kuota ketika dia ada di daerah, atau nanti ketika dilakukan TUK-nya ada di universitas, maka nanti kami akan melakukannya secara bergilir. Jadi tidak dalam satu waktu, misalnya ada 400 mahasiswa dalam satu skema begitu, tidak, karena nanti akan kami jadwalkan. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan era seperti ini, bagaimana nanti kami ujinya, bagaimana kami proses trainingnya, pastinya kami sudah memikirkan betul-betul apa yang nanti harus teman-teman lakukan. Nah, kemudian Anda bisa melihat di kolom chat, di situ ada web kami. Anda bisa buka di http lsp.event.ac.id. Nah, jadi Anda bisa cek di Google, Anda ketik saja di lsp.event.ac.id, Anda bisa buka di sana. Di sana ada semua uji, ada persyaratan, kemudian seperti apa poin-poin yang akan diujikan, begitu. Mungkin itu Ibu Ririn. Baik, terima kasih Ibu Diah kepada seluruh mahasiswa. Mohon dilihat di kolom chat, silahkan. Di situ tadi yang sudah disampaikan Bapak Dika dan Ibu Diah tentang informasi lengkap, silahkan hubungi website LSP di http LSP Universitas IFET. Semoga silahkan nanti dibuka. Baik, mungkin itu yang mungkin acara pada hari ini. Mungkin demikian acara sosialisasi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam menyampaikan atau membawakan acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi. Mungkin sekian acara pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, acara saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.